sendiri bukan peneliti. Nah ini Roy, aduh. Kontradiktifnya, Roy Suryo sudah semakin kurang percaya diri dengan menyebut dirinya peneliti. Pengacaranya di TV, di televisi, dari hasil penelitian klien kami, kakak terutama, hasil penelitian klien kami. Apa nggak tanya ya, Roy, kau tuh peneliti atau bukan sih? Coba print dulu tulisan-tulisan Anda yang relevan terkait ini. Ya ini menarik memang, dia selalu misalnya kayak Gafur ya, Rozinuddin itu dia mengatakan ini hasil penelitian klien kami dan itu repetisi terus dilakukan. Makanya ketika debat di televisi tunjukkan dulu hasil penelitiannya Roy Suryo, baik buku, paper, jurnal. Apakah satu-satunya tulisannya 49 halaman di buku JWP? Iya. Itu aja minta tunjukkan sama dia, buktikan. Gitu loh, jadi jangan omon-omon katanya kan gitu, minta tunjukkan gitu loh. Jadi ini menarik dari sisi tadi bagaimana yang dikatakan meneliti dan peneliti itu ya, akhirnya mendapatkan suatu kesimpulan yang dikatakan sendiri oleh Rasulullah bahwa dia itu bukan peneliti tapi peneliti. Baik, kita lihat dari sisi hukum mengenai pra-peradilan yang nanti akan disampaikan oleh Bang Jagir. Silakan. Oke, Kakak Andi selaku host. Kalau kita tampil bertiga, Andi Aswan ini selalu sebagai host kita. Karena dia paham kemana pun paham dia. Dia poros tengah. Aku sedikit tadi komentarin tentang penelitian ya. Memang saya pendapat sekali dengan Glenn Kurisman. Jadi kalau seorang peneliti harus ada karyanya, kan gitu kan. Jadi kalau karyanya itu hanya narasi-narasi yang visual gitu ya, tidak ada bukti berupa buku atau berupa apapun itu, menurut saya itu pun sudah menandakan bahwa itu hanya barangkali hanya omong-omong aja gitu. Nah, kemudian saya tadi tertarik juga komentar dari Rismon dan Andi, kan mereka sekarang beralih ke pra-peradilan. Ini menurut saya cari tangkai lagi, ibaratnya cari gantungan lagi agar tidak masuk ke pokok perkara yang mungkin sebentar lagi akan disidang pidananya. Jadi mereka mau prapit, tapi catatan yang saya tangkap dari media yang beredar antara Roy dengan Tiba pun nggak sepakat ini. Satu mau prapit, satu tidak. Bayangkan mengumpulkan yang dua saja itu nggak bisa lagi, apalagi mengumpulkan yang 5 orang, gitu loh. Makanya lebih baik dari awal seperti klien saya Rismon ini berdiri sendiri aja. Dia tinggal memplanning, mendesain, memutuskan gitu loh. Ya saya dengar ya kabar ini bahwa Roy mau prapit tapi Dipa tidak. Ini saya dengar saja, tapi saya hanya mendengar itu ya. Faktanya nanti gimana kita lihat aja. Katanya tinggal tanggal 2 nanti mau sidang. Katanya besok prapit 29 untuk konsul. Nah, bayangkan itu besok hari Senin berarti ya. Kita lihat aja siapa yang mengajukan di sana. Apakah berdua atau sendiri. Terus sekali lagi untuk apa? Saya boleh katakan, saya selaku orang hukum mengatakan kalau saya pastikan itu salah. Tapi saya duga itu akan percuma. Jangan salah, proses prapit ini hanya berlangsung 7 hari. 7 hari ya? 7 hari selesai. Dan maraton itu mungkin setiap hari akan sidang. Dan ini bukannya berbulan-bulan segala macam. Dan itu tentu mengejar agar jangan terjadi dulu persidangan pidananya. Iya betul. Jadi jangan overlapping. Jadi kalau udah terjadi sidang pidana nanti overlapping begini itu menjadi sulit. Prapitnya berarti bisa digugurkan. Nanti kalau setelah pra-peradilan ini satu yang pertama diajukan lagi pra-peradilan lain, kejaksaan bersikap nggak itu? Ya, batal dong, secara hukum tidak bisa. Jadi harus yang satu dulu, prapitnya harus selesai dulu sebelum ada sidang kan gitu. Jadi dia boleh dua-duanya. Bukan setelah pra-peradilan ini nanti selesai, dia ngajukan pra-peradilan lagi untuk menunda sidang pokok perkara. Teorinya mengatakan prapit itu tidak terbatas, tapi nanti secara hukum percuma loh. Jadi percuma, bisa aja prapit. Diizinkan kejaksaan nggak itu menunggu mereka prapit terus mungkin sampai 2029? Tidak, itu tidak. Jadi ada nanti ketentuan pengadilan itu, kalaupun prapit, tapi tiba-tiba itu ditolak, gitu kan bisa aja. Itu hak mereka. Terus ini
itu menandakan bahwa mereka menghadapi sidang pidana ini tidak percaya diri. Boleh dikatakan, kalau tadi dikatakan 99,9% itu ijazah Pak Jokowi palsu menurut Roy Suryo, kalau saya katakan 99,9% perapit mereka kalah. Ya? 9,9% profitnya saya akan kalah. Saya boleh juga berkata demikian dong? Ya benar. Analisa saya. Iya. Ya, bahwa di antara mereka tuh tidak percaya diri gitu. Ya kalau mau benar-benar gentle, hadapi sidang pidananya nanti. Mungkin 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Itulah yang pertarungan yang seperti saya katakan satu di stasiun televisi. Kalau benar-benar bertarunglah di persidangan. Ya. Kalau dari dulu Prapit ini udah dibahas sekarang ini. Waktu zaman saya di sana juga itu udah dibahas. Nanti maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju. Tak bola-balik deh. Ya. Oke, jadi kalau disebut Prapit itu hak mereka aja. Ya. KUHP lama pasal 77 juga mengatakan itu. KUHP baru pasal 158 ada tambahannya. Tambahan yang perlu diuji dalam Prapit KUHP baru itu termasuk diantaranya penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan. Nah, saya dengar informasi yang diajukan Prapit oleh Roy Suryo ini tentang penyitaan. Ya, nggak tahu apa yang disita saat itu. Tapi setahu saya nggak ada yang disita. Nggak ada yang disita, saya dengar juga begitu ada yang disita. Ya, apa yang disita? Nggak ada, hanya ditangkap waktu itu sesuai dengan upaya paksa pasal 89 KUHP baru kan? Upaya paksa. Nah, sekarang itu mau diprapitkan, berarti bertentangan dengan KUHP yang baru pasal 89 kan gitu kan? Kemudian ada nanti penggeledahan. Saya lihat tidak ada penggeledahan di situ, murni aja datang rumahnya tiba-tiba diangkut. Iya, katanya kan begini. Ya. Kenapa mereka berkeberatan dan melakukan Prapit itu? Merasa mereka ini seperti dilecehkan. Oh. Ya, katanya seperti film G30 SPKI. Jadi di hiperbola gitu kan, Glorification itu. Glorification. Ya. Jadi ini menarik gitu. Menurut pandangan secara hukum, Bang Jagir ya. Ini kan Polda Metro Jaya, kepolisian. Rata-rata mereka kan mempunyai aturan SOP untuk melakukan. Ya. Dan dia katakan dia mempunyai video waktu dia digeledah atau dia ditangkap istilahnya kan begitu. Nah, ini sebagai barang bukti mereka bahwa mereka katanya dikriminasi. Oke, rekan. Bagaimana paham? Makanya untuk penangkapan, penahanan dan sebagainya itu kan diatur dalam pasal 89 KUHP baru. Jangan lupa ada 9 item di situ. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan termasuk penyadapan. Saya contoh satu. Kalau ibaratnya saya mau sadap rekanan, saya kasih tahu dulu kan? Kalau saya kasih tahu nggak disadap namanya. Itulah upaya paksa itu namanya. Iya. Jadi penangkapan, penahanan dan kemarin itu upaya paksa sesuai dengan KUHP baru pasal 89 itu. Nggak perlu izin. By the time juga bisa gitu loh. Ada surat penangkapan datangi langsung. Kenapa? Karena usulan dari kejaksaan sudah mendesak. Kan udah P21 dari kejaksaan. Iya, sudah P21. Berarti kapan kau serahkan? Masa diulur-ulur lagi? Iya. Nah, kalau dipanggil nanti belum datang. Karena begini, budaya yang mereka tercipta selama ini adalah mulai dari penyelidikan zaman dulu itu selalu diundur. Ya waktu itu klien Risman masih ada di sana. Jangan datang dulu deh. Yang protes saya waktu itu. Kenapa tidak datang? Ini nanti terekam jejak rekam loh. Wah, ditunda aja nanti kedua datang gitu. Itu budaya mereka. Nah, inilah barangkali yang menjadi alasan dari Polda Metro Jaya waktu itu langsung tangkap. Takutnya diundur lagi, kejaksaan nanti lewat dan sebagainya gitu. Tapi ada menarik begini, Ya. Bang Jagir. Dia mengatakan kita nggak ditahan.